Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini akan dibahas soal KSM Kimia Tingkat Nasional tahun 2018. Ini video pembahasan soal nomor 2. Untuk nomor lain silakan simak pada playlist kompetisi Sains Madrasah di kanal YouTube Urip Rukim atau di s.id/rukim. Boleh juga mengunjungi weblog urip.info. Kita mulai pembahasannya. Soal nomor 2, uranium oksida yang digunakan untuk preparasi bahan bakar reaktor nuklir merupakan hasil pemisahan dari mineral logam UOXNO3Z-H2OZ. Nah, apabila zat tersebut dipanggang pada 400 derajat Celcius, maka suhu ini kehilangan air dan ion nitrat terurai menjadi nitrogen oksida, serta dihasilkan UO3. Pemanggangan pada suhu yang lebih tinggi dari 400 derajat Celcius menghasilkan U3O8. Dalam satu eksperimen, 1,328 gram UOXNO3Z-H2OZ menghasilkan 1,042 gram UOXNO3Z. Di sini airnya berarti sudah hilang ya. Pemanasan lebih lanjut akan diperoleh 0,742 gram uranium oksida. Berdasarkan data tersebut, kita diminta menentukan nilai X, Y, dan Z. Diketahui massa molar, kalau massa molar ini satuannya keliru nih, nggak pakai R. Kita koreksi sedikit di situ ya. ARU 238, N14, dan O16. Alternatif yang tersedia seperti yang tampak ini. Untuk A nilai semuanya adalah 2, B 234, C 226, X 324. Ini hanya soal stoichiometri, kemudian lakukan perbandingan saja sebenarnya. Pembahasannya, yang pertama, kita harus terjemahkan dulu dari data yang ada tadi, bahwa pada pemanasan 400 derajat, itu dihasilkan 1,32 gram senyawa ini, masih terhidrat ya, masih mengandung air. Pada suhu tersebut, maka air lepas, sehingga menghasilkan 1,042 gram zatnya saja tanpa air. Nah, kalau dari zat yang ada ini dipanasi lagi, lebih tinggi, ternyata ini tadi bisa terurai menjadi ini. Itu terjemahan dari soal tadi. Sudah, seperti itu saja. Nah, selanjutnya kita lakukan penggabungan dari persamaan ini. Jadi persamaan ini kalau kita gabung, ini kita coret gitu ya, yang warna biru latar kuning ini kita coret, sehingga pada saat akhir nanti persamaan yang kita peroleh seperti ini. Ini kan menghasilkan U3O8, berarti yang di depan ini adalah 3. Kalau 3, maka air yang ada di sini kan 3Z, makanya di sini jadinya 3Z. Dari situlah nanti kita akan menentukan nilai Z lebih dahulu ya. Nah, sekarang perbandingan mol dan koefisien ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai Z. Dari persamaan yang sudah kita buat tadi, ini kan diketahui sekian ya, sekian masanya, UO3 diketahui seperti yang ada di soal. Nah, untuk H2O itu kita bisa hitung sendiri. Cara menghitungnya adalah mencari selisih dari yang ada ini 1,328 dikurangin ini 1,042. Kan hasilnya ini. Makanya di sini nanti kita peroleh angka 0,286. Nah, dari sinilah kemudian kita hitung mol masing-masing. 0,286 gram kalau kita jadikan konversi ke mol kan berarti dibagi 18 ya, sehingga hasilnya 0,0159. Nah, untuk yang U3O8 0,742 dibagi dengan massa molarnya, ini silakan dihitung saja. Ketemu angka ini nanti. 842. Jadi yang atas kalau dibagi yang bawah dapatkan hasil ini. Yang ini kita nggak usah hitung dulu karena kita nggak tahu kan, karena nilai masing-masing setiap komponen ini belum diketahui, jadi biarkan saja. Tapi berdasarkan hasil hitung, kemudian kita peroleh angka-angka ini tadi. Angka ini kita dapatkan, lalu kita buat perbandingan. Seandainya di sini 1, berarti kan semuanya dibagi 8,812 kali 10 pangkat min 24. Jadi dibagi aja ini. Yang ini juga dibagi dengan yang ini, lebih kecil. Didapatlah angka 1:18. Kita bisa dapatkan tuh nilai Z-nya. Kalau 3Z sama dengan 18, berarti Z sama dengan 6. Jadi ini kita dapatkan Z sama dengan 18/3, sehingga kita peroleh angka 6.
Dari alternatif jawaban yang sudah tersedia, sebenarnya kita sudah bisa menebak bahwa jawaban yang benar ini adalah yang C. Mengapa yang C? Karena yang nilainya Z sama dengan 6 itu hanya ada di C. Jadi soal ini pada pembahasan sampai di sini sudah selesai. Tetapi kalau kita ingin tahu bagaimana cara menentukan nilai X dan Y, kita boleh lanjutkan. Nah, sekarang kita gunakan persamaan ketika suhunya di atas 400 derajat Celcius. Pada suhu lebih dari 400 derajat Celcius terjadi penguraian UOX NO3Y menjadi U3O8 plus senyawaan apa begitu. Dari hasil hitung tadi, untuk U3O8 yang masanya sama dengan 0,742 gram dengan koefisiennya 1, kita peroleh 8,812 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, berdasarkan perbandingan koefisien, kalau di sebelah sini 1, tentu saja kalau U-nya 3, di sini kan harus 3 nih di depan. Maka ini juga harus 3. Nah, kalau di sini 3, berarti jumlah molnya kita bisa tentukan berdasarkan perbandingan mol. Kalau 1 sama dengan sekian, kalau 3 berarti 3 kali 8,812 kali 10 min 4 ini dikalikan, hasilnya ini. Yang kita sebut sebagai jumlah mol UOX NO3Y. Dari hasil hitung ini kemudian kita bisa menentukan massa molarnya. Ingat, massa molar itu sama dengan massa zat dibagi jumlah molnya. Masanya yang diketahui di sini tadi sama dengan 1,042 ini ya. Kemudian dibagi jumlah molnya. Jumlah molnya barusan kita hitung berdasarkan perbandingan koefisien ini. Dan hasilnya adalah 394 gram per mol. Itu adalah massa molarnya UOX NO3Y. Nah, sekarang penentuan nilai X dan Y-nya. Kita harus hitung dulu massa molarnya masing-masing ya. Jadi ini kalau kita uraikan untuk UOX NO3Y, U-nya sekian, O-nya 16, NO3 kita gabung saja, hasilnya 62. Sehingga massa molarnya sama dengan massa molar U ditambah massa molar O dikalikan X, karena ini ada X-nya ya kan, untuk O. Kemudian massa molar NO3Y. Lalu kita hitung. Ini kita substitusikan hasilnya tadi 394 itu sama dengan massa molar U yang diketahui 238 dan massa molar O 16 kali X, massa molar NO3 62 kali Y. Setelah dihitung hasil terakhirnya adalah ini. Untuk menentukan nilai X dan Y ini kita tidak bisa menggunakan persamaan lain. Kita hanya melakukan metode coba-coba saja. Dicoba-coba begitu ya. Jadi kalau di sini 2, di sini 2 dan hasilnya ternyata benar 156. Oleh karena itu fix valid bahwa untuk alternatif jawaban yang inilah yang benar. Oke, cukup sekian pembahasan soal nomor 2. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan nomor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.